Nah, Mbak, misal nih setelah melakukan tes DMI, tes bakat DMI, maka kita akan diberikan buku laporan hasil tes bakat. Nah, itu bisa dijelaskan Mbak bukunya seperti apa, isinya apa aja gitu. Oke, ini kebetulan saya juga bawa laporan asesmen DMI-nya. Ini laporan kalau misalkan nanti klien sudah melakukan tes DMI dan kemudian nanti dapat buku laporan ini. Ada 21 halaman. 21 halaman ya? 21 halaman itu nanti ada beberapa bagian, beberapa hasil yang nanti satu persatu akan saya bahas. Dari buku laporan ini ada banyak yang bisa diperoleh dari hasil asesmen DMI. Yang pertama yang bisa diketahui selain bakat itu sendiri, di halaman awal itu para klien atau anak-anak nanti akan dapat hasil terkait dengan dominasi otak kiri dan otak kanan. Ini biasanya lebih banyak dikupas tentang pengambilan keputusan. Nah, iya, dari persentase otak kiri dan otak kanan nanti kita bisa mengarahkan tentang bagaimana proses pengambilan keputusan kepada klien. Oke, kemudian yang kedua, nah ini biasanya yang paling ditunggu-tunggu nih tentang distribusi kecerdasan majemuk. Distribusi kecerdasan majemuk di sini mengupas tentang potensi bakat yang dimiliki oleh klien itu sendiri gitu kan. Ada 8 kecerdasan yang dikupas. Jadi ada kecerdasan yang pertama, ada kecerdasan logika matematika, ada kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, sampai nanti ada kecerdasan musikal, visual ruang dan juga naturalis. Itu sudah mencakup semua bakat. Iya, dari hasil distribusi kecerdasan majemuk ini nanti kita bisa tahu dari grafik yang terpapar di situ mana sih yang bakat dominan yang unggul saya itu di mana. Jadi nanti setelah mendapatkan buku laporan hasil tes asesmen DMI ini kan ada proses konsultasi ya. Proses konsultasi itu nanti para orang tua ataupun klien bisa konsul dengan konsultan yang ada di pusat untuk bisa dijelaskan lebih banyak lagi. Setelah mengetahui bakat ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu berbicara tentang driven model atau faktor pendorong orang dalam melakukan sesuatu. Secara umum, driven model itu dibagi dua, ada yang objektif, ada yang konsep. Nah, kemudian setelah driven model, ini nih juga yang paling ditunggu para orang tua, kaitannya dengan gaya belajar. Belajar itu lebih suka dengan gaya apa? Apakah membaca, atau mendengar, atau diskusi? Saya lebih suka mendengarkan. Lebih suka mendengarkan ya. Nah, dari hasil asesmen DMI itu kita juga bisa tahu loh tentang gaya belajar. Jadi secara umum gaya belajar itu dibagi 3. Jadi ada auditory, itu dengan yang mendengar tadi atau diskusi. Kemudian yang kedua visual, itu yang melihat atau membaca. Yang terakhir yang ketiga taktil, ini yang model dengan praktek. Nah, setelah gaya belajar, hasil yang lain yang bisa diperoleh dari asesmen DMI itu tentang learning sensitivity atau kepekaan belajar. Kita bisa tahu nih kepekaan belajar kita itu apakah tergolong tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepekaan gitu ya? Iya, betul. Kemudian yang lain ini kaitannya dengan karakter komunikasi. Komunikasi kan penting ya. Kalau dari hasil asesmen DMI ini ada 4 gaya nanti. Apakah gayanya tergolong yang afektif, kognitif, kritikal, atau reflektif. Nah, hasil tambahan ini yang biasanya ditunggu nih, yang biasanya sudah bekerja, ini kaitannya dengan karir smartnya dan juga gaya manajemen kerja. Untuk yang sudah bekerja ya? Dari situ kita bisa tahu, artinya dengan laporan hasil asesmen DMI ini kita kaya akan potensi yang dimiliki dari setiap orang. Jadi kita bisa mengetahui bakat kita secara lengkap dan bisa dikonsultasikan ya? Nggak cuma potensi bakat, tapi juga dari bagaimana karakter komunikasinya, gaya belajarnya kita bisa tahu. Begitu ya Mbak ya?